Nah, ini ya anak-anakku semuanya, manusia termasuk makhluk sosial. Jadi membutuhkan interaksi. Nah, ini judulnya kita belajar interaksi manusia dengan lingkungan alam dan sosial. Untuk mengetahui bentuk-bentuknya seperti apa? Nah, ini Ustazah jelaskan. Bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan sekitar. Interaksi sosial di lingkungan keluarga. Nah, di sini kita juga berinteraksi dengan keluarga. Di keluarga biasanya ada seorang ayah, ada seorang ibu, dan beberapa saudara. Ya. Nah, kita saling menyapa mereka, kemudian saling membantu. Nah, itu namanya berinteraksi. Selain di lingkungan keluarga, ada juga di lingkungan masyarakat. Nah, contohnya seperti pada gambar ini. Misalkan, nih, membersihkan selokan ya. Karena selokannya mungkin apa itu kotor ya. Nah, ini kan di dalam masyarakat ya. Ada lagi interaksi kita. Nah, contoh yang lain di lingkungan masyarakat seperti ini di pasar ya. Di pasar bisa ya. Terus ada lagi contoh lagi interaksi di lingkungan sekolah. Nah, kita berinteraksi dengan guru atau ustadz dan ustazah serta teman-teman kita. Ya. Nah, ini ya ketika ada jadwal piket ya, ketika ada jadwal piket, nah kita berinteraksi dengan teman-teman kita. Misalkan ada yang menghapus, ada yang menyapu, ada yang membersihkan bangku, dan lain sebagainya. Oke, setelah mengetahui contoh-contohnya teman-teman, maka apa sih pengertian dari interaksi sosial itu? Di sini ya, Ustazah bacakan. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan individu dengan kelompok. Ya, jadi individu dengan individu. Nah, kita misalkan satu orang ya, individu itu kan satu ya, satu orang dengan satu orang ya. Yang namanya interaksi itu kan harus minimal terjadi dua orang ya, dua orang. Jadi minimal seperti itu. Kemudian individu dengan kelompok. Nah, kelompok itu adalah lebih dari dua orang ya. Kelompok misalkan kelompok kelas 5D berinteraksi dengan kelompok kelas 5E. Nah, seperti itu. Kemudian ada lagi interaksi kelompok dengan kelompok sudah ya tadi ya. Atau misalkan interaksi individu dengan kelompok. Misalkan Ustazah Titik ya, Ustazah Titik kan individu. Jadi individu. Nah, Ustazah Titik berinteraksi dengan kelas 5D atau kelas 5E atau ketika Ustazah Titik mengajar di kelas 5C, maka itu namanya interaksi individu dengan kelompok. Ya, kelompok kelas 5C. Seperti itu. Nah, ini ya, interaksi manusia dengan sosial. Seperti gambar ini ya, bermain apa ini? Kayu-kayu ini ya. Masya Allah. Mainan tradisional. Nah, sekarang kita akan belajar tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Ya,
Yang pertama adalah interaksi individu dengan individu. Nah, Ustazah tegaskan kembali. Kemudian ini interaksi ya. Ini keliru ya, Ustazah nulisnya hanya harusnya A dulu baru K ya. Interaksi individu dengan kelompok. Terus yang ketiga interaksi kelompok dengan kelompok. Bagaimana Ustazah? Kalau misalkan kita berinteraksi ternyata ada syarat-syaratnya ya. Nah, syarat terjadinya interaksi sosial yang pertama adalah adanya kontak sosial. Ya, kontak sosial ya. Nah, sifat kontak sosial ini adalah yang pertama langsung. Misalnya berjabat tangan. Ya, berjabat tangan. Kemudian bertegur sapa. Ya, misalkan Assalamualaikum Ustazah. Bagaimana kabarnya? Nah, itu ya. Itu sudah kontak sosial langsung. Yang kedua adalah kontak sosial tidak langsung. Misalnya pakai telepon atau pakai WhatsApp ya, atau pakai Zoom sekarang ya banyak ya. Nah, itu ya. Tidak langsung bertatap muka. Ya, pakai virtual itu ya, pakai media sosial dan lain sebagainya. Terus yang kedua adalah komunikasi. Nah, komunikasi ya, komunikasi itu adalah atau berbicara ya. Nggak mungkin kan kalau misalkan bersama-sama diam-diaman itu namanya tidak ada interaksi ya. Kalau interaksi itu ada komunikasi. Nah, yang pertama, komunikasi secara verbal. Komunikasi secara verbal itu menggunakan lisan dan tulisan. Boleh ngomong, boleh menulis. Ya, ngomong atau menulis. Kemudian nonverbal, mimik atau gerakan tubuh. Misalkan kalau kita tidak mimik kita misalkan marah ya, misalkan marah maka mata kita akan melotot. Gitu ya. Gimana ya marah ya? Melotot ya gitu ya. Ya seperti itulah. Kalau misalkan kita senang, maka kita akan tersenyum. Nah ya, lebih baik interaksinya yang positif, yang bagus-bagus ya, supaya mimik kita atau gerakan tubuh kita juga akan baik. Itu ya, jadi yang pertama, syarat terjadinya interaksi sosial, yang pertama adalah kontak sosial dan dua komunikasi. Ya, jadi Ustazah ingatkan lagi, kontak sosial ini ada dua, langsung dan tidak langsung. Kemudian komunikasi juga ada dua, verbal dan non-verbal. Ya, oke, lanjut. Nah, ini ya, ciri-ciri interaksi sosial. Yang pertama adalah jumlah pelaku lebih dari satu orang. Nah, tadi sudah Ustazah jelaskan ya. Kemudian yang kedua, terjadi komunikasi di antara pelaku melalui kontak sosial. Misalkan melalui percakapan, kalau itu langsung. Melalui HP atau WhatsApp ya atau Zoom. Nah, itu yang tidak langsung. Yang nomor 3, mempunyai maksud dan tujuan yang jelas. Ya, maksud dan tujuan yang jelas. Meskipun maksud dan tujuannya itu hanya bersenang-senang, tapi itu kan ada tujuannya. Contohnya misalkan bermain tadi ya, melakukan permainan tradisional, kan senang ya. Nah, tujuannya kan senang untuk gembira kan gitu ya. Nah, nomor 4, berlangsung di suatu lingkungan, yaitu lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang awalan pertama tadi itu ya, sudah kasih contoh. Nah, bagaimana interaksi ya, bagaimana interaksi yang di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, maupun masyarakat. Oke, lanjut. Nah, ini contohnya ya, interaksi manusia dengan lingkungan. Nah, ini lingkungannya apa? Misalkan dia dengan ini ya, ada tanaman, ada tanah, kemudian ada air, terus ada kucing ini ada pus ya, ada pus berarti kan hewan nih ya. Nah, interaksi manusia dengan lingkungan. Sekarang kita belajar interaksi dengan lingkungan hidup. Nah, interaksi dengan lingkungan hidup merupakan interaksi manusia dengan lingkungan yang terbentuk secara alami. Masya Allah ya.
Allah SWT menciptakan makhluk hidup itu tidak hanya manusia saja, ya, tapi ada tumbuhan dan ada hewan. Hanya saja yang membedakan ketiga makhluk hidup tersebut itu adalah akal. Ingat ya teman-teman ya, akal. Jadi akal itu yang bisa membedakan antara baik dan buruk. Ya, kalau hewan dan tumbuhan itu tidak mempunyai akal ya. Nah, contohnya misalkan gunung, sungai, kebun. Ini ya contoh dari interaksi dengan lingkungan hidup yang merupakan interaksi manusia dengan lingkungan yang sudah terbentuk secara alami. Halaman rumah, terus merupakan contoh dari lingkungan alam. Nah, teman-teman, jadi di lingkungan alam itu, jika teman-teman melihat, itu kan ada banyak ya, ada banyak jenisnya ya. Nah, kita bagi menjadi dua. Ada lingkungan alam biotik ya. Biotik namanya bio berarti makhluk hidup ya. Maka segala makhluk hidup, yaitu yang berasal dari manusia, jenis manusia kan banyak sekali kan manusia itu ya, jumlahnya miliaran. Kemudian tumbuhan, nah tumbuhan itu juga banyak sekali spesiesnya ya. Kalau sudah makhluk spesies itu sudah berjuta-juta atau bermiliaran juga ya, Masya Allah. Kemudian hewan juga sama ya. Kalau sudah spesies maka apa itu? Maka jumlahnya juga bermiliaran. Ya. Kemudian kalau abiotik itu adalah segala benda yang tak hidup. Ya, contohnya adalah tanah. Ya, tanah, kemudian batu, air, angin, ya, dan sebagainya ya. Banyak sekali ya, Masya Allah ya. Sehingga Allah menganugerahkan manusia nikmat-nikmat yang kita tidak bisa menghitungnya. Ya, itu sudah tercantum di Al-Quran ya. Coba kalau kita bisa menghitungnya. Tidak mungkin kita bisa menghitungnya. Dari diri kita sendiri saja sudah banyak kenikmatan yang Allah berikan. Ya, dan kita pun juga tidak bisa menghitungnya. Contoh saja misalkan sel darah. Nah, sel darah itu kan ada berapa itu yang kita kenal itu kan mungkin ada 2 ya, sel darah merah. 3 ya, maaf ya. Sel darah merah, sel darah putih, dan sel darah apa itu? Trombosit ya, atau pembekuan darah. Nah, di situ aja jumlahnya bermiliaran. Nah, kamu menghitung aja nggak bisa. Nah, itu sel darah yang di dalam. Nah, yang di luar aja kita itu terkadang juga nggak bisa. Misalkan Arijal ya, Arijal itu kan nggak pakai kerudung ya. Coba rambutmu itu hitung. Bisa nggak menghitung rambut? Nah, nggak bisa. Karena memang sudah dinaskan oleh Allah dalam Al-Quran bahwa kenikmatan yang Allah berikan itu tidak bisa dihitung oleh manusia. Ya, Masya Allah. Nah, ini ya. Ini kegiatan ekonominya. Ya, kegiatan ekonomi. Nelayan menangkap ikan. Kemudian ditaruh ke pelelangan. Ya, terus habis itu diangkut ke kota, ditaruh di pasar ikan ya, terus ikannya di meja makan atau konsumsi. Nah, di sini di ekonomi ini ya teman-teman ya, karena interaksi sosial itu juga membutuhkan apa itu? Hidup itu juga ada kebutuhan ya, ada kebutuhan sehingga ini kalau nelayan menangkap ikan ini disebut dengan produsen ya, produsen. Nah, kemudian dijual di pelelangan ya, di pelelangan jadi produsen ke. Nah, ini adalah pengepul ya atau ya namanya kalau kalau biasanya itu kan di pengepul atau distributor ya. Nah, distributor itu. Nah, di sini ya.
kegiatan ekonomi ya, ada kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Di sini teman-teman, produksi itu adalah membuat atau menghasilkan barang dan jasa. Ya, nah, ingat-ingat ya, insya Allah di kelas 4 itu ya. Kelas 4 itu kan ada ya. Kegiatan ekonomi itu ada 3. Ya, produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, untuk distribusi itu adalah penyaluran barang atau jasa ke konsumen. Ya, ke konsumen. Nah, kegiatan konsumsi yaitu kegiatan memakai barang atau jasa. Ya, inilah kegiatan ekonomi ya. Nah, insya Allah itu ya teman-teman ya yang bisa kita pelajari tentang interaksi manusia dengan lingkungan di eh, dan kegiatan ekonomi ya. Tematik tema 3 apa itu IPS ya teman-teman ya, mapel IPS. Itu saja dari Ustadzah ya. Semoga bermanfaat dan semoga ilmunya kita bisa menjalankan dengan baik. Tetap semangat meskipun kita pandemi ya, tetap semangat, tetap menjaga prokes, tetap eh, apa yang terpenting sekarang adalah menjaga kesehatan, meningkatkan imun. Itu saja dari Ustazah. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, itu saja dari Ustazah ya. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.